Oke, teman-teman. Kali ini kita akan lanjut membahas soal terkait dengan SKB CPNS atau P3K 2024 untuk formasi penata kependudukan dan keluarga berencana. Di sini nanti saya akan menyajikan contoh atau 10 contoh soal ya yang berkaitan dengan kependudukan. Oke, kita langsung saja ya. Nanti teman-teman bisa menyimak kira-kira model soalnya seperti apa dan kemudian jawabannya seperti apa, karena ini nanti akan bermanfaat sebagai tambahan materi untuk teman-teman yang lagi mempersiapkan diri mengikuti ujian SKB pada formasi penata kependudukan dan keluarga berencana. Oke, kita mulai ya. Untuk soal nomor 1, ya, soal nomor 1, manakah tokoh di bawah ini, ya, manakah tokoh di bawah ini yang pertama kali mengemukakan teori tentang penduduk? Silahkan teman-teman menjawab. A. Malthus, B. John Ground, C. Bidadari, atau D. Margaret Sanger. Silakan teman-teman. Mana jawabannya? Oke, jawabannya yang A ya, teman-teman. Malthus. Ya, Malthus adalah seorang tokoh yang mengemukakan pertama kali tentang teori penduduk. Ya. Kemudian lanjut soal nomor 2. Manakah di bawah ini yang masuk dalam kriteria preventive checks menurut Malthus sebagai pencegah dari ketidakseimbangan penduduk dan manusia? Kecuali, ingat ada kata kecuali di sini ya. A. Penundaan perkawinan, B. Mengendalikan hawa nafsu, C. Pantangan kawin, atau D. Bencana alam. Silakan teman-teman jawab. Oke, jawabannya yang ini ya teman-teman, kecuali bencana alam. Oke ya, yang 3 ini A, B, C ini masuk dalam kriteria preventive checks ya. Oke, lanjut soal nomor 3. Manakah di bawah ini yang masuk dalam kriteria positive checks menurut Malthus sebagai pencegah dari ketidakseimbangan penduduk dan manusia? Kecuali, lagi-lagi ada kata kecuali. A. Bencana alam, B. Pengendalian kelahiran, C. Wabah penyakit, ataukah D. Kejahatan? Silakan teman-teman menjawab soal nomor 3. Manakah jawabannya? Ingat ada kata kecuali di sini ya. Oke, jawabannya yang mana? Yang B ya teman-teman. Oke, yang ini ya, yang B. A, C, dan D ini masuk dalam kriteria positive checks. Oke. B, pengendalian kelahiran bukan merupakan kriteria positive checks. Kemudian soal nomor 4. Manakah di bawah ini yang termasuk dalam upaya pengendalian kuantitas penduduk? Kecuali, ingat ada kata kecuali. A. Pengendalian kelahiran, B. Penurunan angka kematian, C. Pengarahan mobilitas penduduk, ataukah D. Mengatur jarak ideal melahirkan. Silakan teman-teman menjawab. Manakah jawaban yang tepat yang merupakan upaya pengendalian kuantitas penduduk? Kecuali. Oke ya, langsung kita jawab. Jawabannya yang D ya teman-teman. Mengatur jarak kelahiran, jarak ideal melahirkan. Oke ya, ini ya. Oke, lanjut soal nomor 5. Manakah di bawah ini yang merupakan aspek-aspek penting dalam kependudukan? Kecuali. Ingat, ada kata kecuali lagi. A. Jumlah penduduk. B. Jumlah pertumbuhan penduduk. B. Penggunaan KBIUD. Yang C. Jumlah kematian penduduk. Yang D. Jumlah kelahiran penduduk. Yang mana teman-teman? Silakan dijawab. Ingat ada kata kecuali di sini ya. Yang merupakan aspek-aspek penting dalam kependudukan. Kecuali.
Oke, teman-teman, langsung saja kita jawab ya. Jawabannya yang B ya, teman-teman. Penggunaan KB IUD. Sementara yang A, C, dan D itu merupakan aspek-aspek penting dalam kependudukan. Oke, lanjut soal nomor 6. Berikut merupakan salah satu karakteristik yang menonjol dari masalah kependudukan adalah A. Jumlah kematian penduduk, B. Komposisi penduduk yang muda, C. Penggunaan KB IUD, atau D. Akses pelayanan kesehatan reproduksi yang tinggi. Ingat ya, masalah kependudukan. Oke, ingat ada kata-kata masalah kependudukan. Silakan teman-teman, jawabannya yang mana? Oke, jawabannya yang ini ya teman-teman. Komposisi penduduk yang muda. Oke, karena kita kan akan memasuki yang namanya nanti bonus demografi ya. Ini nanti merupakan salah satu karakteristik yang menonjol dari kependudukan gitu ya. Yang B ya. Kemudian nomor 7, manakah aturan di bawah ini yang mengatur tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, keluarga berencana, dan sistem informasi keluarga? A. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009. B. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. C. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014, ataukah D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Silakan, ini teman-teman harus betul-betul pahami ya, manakah undang-undang atau aturan yang mengatur tentang ini ya. Silakan. Oke ya teman-teman, jadi jawaban untuk soal nomor 7 yang mengatur tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, KB dan sistem informasi keluarga atau SIGA itu adalah ini ya, peraturan pemerintah nomor 87 tahun 2014. Oke. Nanti teman-teman catat ya yang benar berapa, yang salah berapa di kolom komentar. Soal nomor 8. Menjalankan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi terhadap usaha-usaha pelaksanaan program keluarga berencana nasional yang dilakukan oleh unit-unit pelaksana merupakan bagian dari A. Tugas BKKBN, B. Fungsi BKKBN, C. Sasaran BKKBN, atau D. Capaian BKKBN. Silakan teman-teman menjalankan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Silakan, soal nomor 8. Oke ya, langsung kita jawab ya. Jawabannya yang A ya, tugas BKKBN, yaitu koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Oke ya, lanjut. Nomor 9. Menyusun pedoman pelaksanaan keluarga berencana atas dasar pokok-pokok kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah merupakan bagian dari A. Tugas BKKBN, B. Fungsi BKKBN, C. Sasaran BKKBN, atau D. Capaian BKKBN. Silakan teman-teman, pedoman pelaksanaan keluarga berencana atas dasar pokok-pokok kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah merupakan bagian dari. Silakan dijawab nomor 9. Oke, jawabannya yang A ya, teman-teman. Masih merupakan tugas dari BKKBN. Oke ya, nomor 10. Manakah aturan di bawah ini yang mengatur tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan? A. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009. B. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. C. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014. Atau D. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014. Ya, ini harus diingat-ingat ya, aturan-aturan yang membahas terkait dengan kependudukan ya. Ini GDPK atau di kepanjangannya Grand Design Pembangunan Kependudukan. Oke ya, aturannya yang mana teman-teman? Silahkan dijawab. Oke ya, langsung kita jawab. Jawabannya adalah yang D ya teman-teman.
Peraturan Presiden nomor 153 tahun 2014. Jadi ini ya aturannya. Oke, kalau ini tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, kalau ini tentang percepatan stunting, kalau ini tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, keluarga berencana dan sistem informasi keluarga. Oke ya teman-teman, saya kira itu 10 contoh soal terkait dengan formasi penata kependudukan. Untuk teman-teman yang lagi mempersiapkan diri, tetap semangat untuk terus belajar, kita sama-sama belajar ya, gitu ya. Oke, saya kira itu ya teman-teman. Sekian dan terima kasih.